Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Melanjutkan daripada pembahasan kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in, yaitu adab-adab masuk ke dalam masjid. Jangan lupa mengerjakan doa. Allah membaca doa ketika masuk menggunakan kaki kanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dunubi wa aftah li abwaba rahmatik. Dan ketika di dalam masjid sebelum kita duduk disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Ini sunnah lah, gawian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah duduk maka jangan lupa niat i'tikaf di dalam masjid. Nawaitul a'takiba bi hadzal masjid muddah iqamati lillahi taala. Nah, ini perlu ditulis juga lah. Di sini. Nawaitul a'takiba bi hadzal masjid. Ini kan banyak nang ada hafal lah. Nah, apalah niat i'tikaf jelas. Nah, ini tulis juga. Jadi sebagian masjid itu pakai kaligrafi nulisnya, itu bagus lah. Kada perlu bagus-bagus, yang penting bisa dibaca. Nah, nawaitul a'takifa bi hadzal masjid muddah iqamati lillahi taala. Atau sebagaimana yang dianjurkan guru-guru kita, nadartu a'takifa. Aku bernazar i'tikaf di dalam masjid. Kayak apa pahalanya? Tentu lebih berkali-kali lipat daripada cuman niat i'tikaf. Kenapa? Karena nazar itu hukumnya wajib. Nadar tu, aku bernadar i'tikaf selama berada di dalam masjid. Berarti itu i'tikafnya tadi pahalanya pahala wajib. Nadar tu a'takifa fi hadzal masjid. Aku bernazar i'tikaf. Atau yang kada bisa tadi bisa nawaitul a'takifa. Kada bisa juga sahajaku niat i'tikaf di dalam masjid selama berada di masjid sunnah lillahi ta'ala. Nah, inilah gawian-gawian di dalam masjid. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunnah qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Jadi jangan ditinggalkan sembahyang sunnah fajar. Rakaatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan ketika waktu subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya apa? Artinya kalau nyepian hendak jadi orang paling sugih, gawi 2 rakaat ini. Kalau nyepian hendak menjadi orang paling sugih, kenapa? Isi dunia beserta isinya lebih baik 2 rakaat tadi masih. Dan salah satu amalan yang paling bagus dibaca, dikerjakan ketika sebelum sholat subuh adalah tasbih malaikat. Nah, ini salah satu amalan juga lah bagus dibaca, yaitu tasbih malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kalau di Hadramut, di Tarim khususnya, biasanya habis adzan, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, baca doa, langsung baca itu tadi. Tidak sholat sunnah dulu. Jadi mereka baca dulu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Selesai baru sholat sunnah fajar. Setelah sholat sunnah fajar lalu doa. Doanya panjang, itu banyak doalah, ini doa-doanya. Baru setelah selanjutnya dengan wirid-wirid yang lain. Nah, ini ada riwayat mengatakan barang siapa yang membaca tasbih itu tadi, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, insyaallah ia dijauhkan daripada kepakiran. Kalau pian nang hendak mencari amalan-amalan sugih ini jangan tinggalkan lah.
Nah, ini nang hendak minta sugih, ranjak minta banyak duit lah ini nih. Amalannya nang apa? Tasbih itu tadi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Insyaallah pian kada suah kesulitan duit lah. Ada suah. Nah, dijauhkan daripada kefakiran. Jadi amalkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kapan? Sebelum sholat subuh. Kalau ada sempat, ya enggak apa-apa imbah sembahyang subuh. Tapi afdalnya itu sebelum sholat subuh atau sebelum adzan subuh. Tasbih malaikat ini subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca 100 kali. Pian amalkan, insyaallah pian dijauhkan daripada kefakiran, dimudahkan rizki, diluaskan rizki. Insyaallah, cobalah. Kalau tidak percaya pian coba. Jarib, coba, takrib. Hanya tahu lah. Nah, jadi tahu tapi kada diamalkan, kada mau hasil pian lah, kada mau hasil. Pina nyaman inya tuh jelah, pina kada singgawian lah. Gawiannya pina nang kakak itu aja cuman duit, alhamdulillah kada kekurangan. Nah, ini salah satunya lah. Makanya ada ulun pernah mendengar itu amalan orang satu daerah itu amalan punya kajian sugih. Jadi orang-orang di situ tuh bisi kajian sugih. Jadi dahulu itu kan rami kayu, bos-bos kayu itu kajian sugihnya itu. Ada bos-bosan itu banyak kajian sugihnya. Entah siapa yang melajari gak ada tahu. Jadi ditakuni kajian sugih pian ini apa? Jadi ujar sidin, kajian sugih sidin ini kebanyakan orang situ tadi, nang bos-bosan tadi lah. Wah, ini bos walet banyak di situ. Ujar sidin, bubuhan haji-hajian ini kajian sugihnya itu bilanya sembahyang subuh kada berdiri, kada berangkat daripada tempat duduknya itu tadi kecuali matahari mencurat. Nah, inilah kajian sugih bubuhan situ. Jangan pian anak amalakan, cobailah. Artinya apa? Barang aja pian baca salawat bisa lah, atau apa? Kenapa? Apalagi wirid-wirid lah, seperti wiridul latif lah, wirid Imam Nawawi, wirid sakran pian baca lah, memang dianjurkan seperti itu. Dan wirid-wirid yang dikerjakan setelah sholat subuh atau waktu subuh itu memang banyak fadilahnya, keutamannya mendatangkan rezeki, memudahkan. Nah, salah satunya itu tadi lah, tasbih malaikat tadi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Insyaallah pian cobai. Pian coba amalkan lah, insyaallah pian tak kekurangan. Dan satu lagi biasanya kawannya itu baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali selepas sholat zuhur. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul. Dua inilah insyaallah pian tak pernah kekurangan harta. Nah, jarib takrib lah, coba dulu baru tahu. Tapi kalau 3 hari mencoba kada sing datangan duit, itu hanya 3 hari ngarannya lah. Istiqomah maksudnya itu. Tetapi ingat, amalan-amalan seperti itu lah, jangan biar niatkan dunia. Niatnya karena Allah, ikhlas, tujuannya mengamalkan amalan sunnah baginda Rasulullah. Kalau niatnya dunia biasanya lambat. Tapi kalau niatnya Allah, lah, insyaallah dapat pian. Man wajadallah wajada kulla syai'. Kalau pian niatakan untuk Allah karena Rasulullah, dapat segala sesuatu. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Tapi kalau dunia, nah nang lain pun hilang berataan. Nah, jadi masuk ke dalam masjid lalu sembahyang tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sembahyang sunat subuh. Nah, kan? Jadi ini doanya. Jadi ini doanya panjang sebenarnya lah. Biasanya yang dibaca di masjid-masjid di sini itu handap. Kalau ini panjang. Kayak apa? Sembahyang subuhnya jadi terlambat. Bukan terlambat, bagus memang seperti itu. Jadi tidak terlalu cepat sembahyang subuh itu.
Kenapa? Kalau terlalu cepat bisa ada nangguring pulang basah. Makanya biarkan agak telandung sedikit, tapi jangan juga sampai matahari mencurat, lain itulah. Maksudnya pian baca tasbih itu tadi, sembahyang sunat 2 rakaat, lalu doa-doa ini, lalu baca ya Hayyu ya Qayyum sambil menunggu orang. Orang datangan sudah sembahyang subuh berjamaah baca wirid. Kada lawas imbah itu paling setengah jam matahari muncul. Nah artinya apa? Nah biar tegawi berataan itulah kajian sugih tadi tegawi lah, wirid-wirid tabaca lah, amalan anjuran Nabi tegawi semuaan, insya Allah berkah biar. Hari pian, hari tersebut insya Allah harinya berkah. Kenapa? Pian mulai hari dengan wirid, dengan bacaan yang dianjurkan oleh Nabi SAW lah. Pian kalau mau itu bisa ada di dalam buku ini, Khulasah fi Aurat wa Adiyah Waridah wa Ma'surah, atau Khulasatul Madad. Jadi dari bangun guring ini samalah, ini versi, kalau ini kan dijelaskan, kalau ini langsung. Nah bangun guring ada, bangun guring doanya ada lah, cuman jangan pian betakun di mana ulun nukar lah, jangan, ulun kada berjualan lah, pian cari aja di toko-toko kitab Khulasatul Madad Nabawi lah, karangan Habib Umar. Beliau yang mentartib ini tadi, tapi bukan berarti ini ulahan sidin, enggak ada. Tapi ini diambil daripada wirid-wirid yang memang sudah mereka baca dari dahulu turun temurun anjuran Nabi SAW. Jadi mulai bangun tidur, nah ada kan adkar yaum walailah, zikir siang hari dan malam hari. Terus di situ ada doa bangun tidur. Lah, pertama doa bangun tidur. Kan artinya pian andak aja di parak paguringan, bangun guring langsung baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Sayang panjang inilah. Mbah itu nang kedua doa setelah berudu. Kan imbah orang bangun guring, mandi biasanya berudu. Nah, ini kada hafal langsung tating bukunya. Hah? Dan dianjurkan membuka malam itu tadi, bangun guring tadi dengan tahajud. Minimal 2 rakaat. Di sini dijelaskan. Ada doa-doanya. Terus setelah tahajud ada zikirnya lagi. Nah ini baca semuaan pian, ini kedalawas jadi wali pian lah, insya Allah jadi wali inilah. Lalu ada zikir Asmaul Husna lah, ya Allahu ya Allah, pernah lah kita ajarkan itu, yang dibaca di akhir malam itu bagus, 200 kali minimal lah. Ya Allahu ya Allah, nang pina banyak kehendak nih lah, pian-pian nang pina banyak kehendak, banyak baca itu tadi, ya Allahu ya Allah, malam-malam. Pada bapak dibadahkan orang nang apa itu rumah orang tuh mina begoyang lawan zikir ya, ketimbang goyang lawan disko lah, lebih baik goyang lawan zikir. Nah, itu sampai zikir subuh, setelah sholat subuh sampai waktu duha, sampai zuhur, sampai guring pulang ada zikirnya. Nah ini pian cari lah. Kalau ada nang versi bahasa Indonesianya, ulun kada bisa guruin nang bahasa anunya. Cari versi bahasa Indonesianya, ada juga. Versi bahasa Indonesianya lah, bacaannya, tulisan-tulisannya ada. Ini bukannya ulun promosikan, ini gak ada, tapi ini yang paling bagus. Lah sama dengan bidayah. Kalau nyepian handak 24 jam dengan wirid dan zikir bersama Nabi, ini Khulasatul Madad. Kumpulan daripada zikir, doa-doa nang dibaca oleh Sayyidil Habib Umar. Bahkan beliau ini baca ini. Jadi kalau malam Jumat ada salawat-salawatnya, ada surah Kahfi, ada surah Ad-Duhan, semuanya. Nang mana nang dibaca Habib sama, ini biar baca. Jangan dikira lah nang menulis kada membaca lah, itu kita lah. Ini mereka ini sudah baca tuhuk behimat sudah, supaya nang lain dapat juga ditulis lah. Tapi diringkas, amalan sidin diringkas, kada nang semuaan amalan sidin tulis ini kah? Kebanyakan. Nah, jadi ini termasuk ringkasan. Pian baca berarti pian sama sudah gawian dengan para guru-guru kita, yang mana mereka adalah mengambil dari gurunya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan takutan, subuh tadilah pian baca aja tasbih malaikat, sholat sunnah 2 rakaat, lalu doa-doa inilah, ini belum terbaca doanya lagi panjang soalnya. Mbah itu ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ada di situ semua, nanti ada di sinilah.
Wallahu a'lam. Intinya, kalau memang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang banyak menggawi sunnah, maka ambil. Kalau memang kita diberi kesempatan oleh Allah bisa mengerjakan sunnah, menghiasi hidup kita dengan sunnah, maka kerjakan. Karena itulah sebenarnya daripada keuntungan kehidupan kita. Umur kita nang panjang, bukan nang pian habisakan cari harta itu yang manfaat, bukan. Atau yang pian habisakan dalam keluarga, bukan. Tetapi yang pian habiskan untuk menghidupkan sunnah, ibadah, mengajak orang dalam ibadah, mengajak orang dalam dakwah, itulah yang dikatakan hidup pian nang bujur-bujur manfaat. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Maulid, mudah-mudahan banyak bersalawat. Intinya banyak salawat, banyak hadir Maulid. Kalau bisa banyak gawi nang sunnah-sunnah. Apalagi sunnah-sunnah nang sudah rancak ditinggalkan orang. Sunnah-sunnah nang sudah banyak ditinggalkan orang. Itu yang perlu pian hidupkan dan itu perlu ditampakkan. Kenapa? Ketika pian mengerjakannya, pian dapat pahala sunnah. Dan kedua, pian menampakkan syiar dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan berkat perkumpulan ini, berkat majelis ini, di dalamnya kita bercerita tentang Nabi Muhammad, semangat dakwah Nabi, anjuran Nabi, larangan Nabi, yang terhubung kepada Nabi. Mudah-mudahan bukan hanya malam hari ini kita punya hubungan irtibat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun seluruh kehidupan kita terhubung terhadap Nabi, terselamatkan melalui Nabi, bukan hanya di dunia, terutama di akhirat kita mendapatkan syafaat. Kita yakin kita punya banyak dosa, kita yakin kita punya banyak maksiat, kekeliruan, namun kita jauh lebih yakin syafaat Nabi, syafaat daripada ulama-ulama Nabi, insya Allah meliputi kita. Guru-guru kita, syafaat mereka yang bersambung kepada Nabi, insya Allah tidak akan terlepas daripada kita, karena sebab kita mempunyai irtibat, hubungan terhadap mereka. Jadi mudah-mudahan niatkan ketika hadir maulid seperti itu, mudah-mudahan kita punya hubungan, punya kaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keterkaitan tersebutlah yang punyai keberkahan. Ilmunya banyak, namun tidak mengaitkan dirinya kepada Nabi, maka tidak ada keberkahan. Hartanya banyak, namun hartanya tidak ia kaitkan untuk Nabi, maka jauh daripada barakah. Tetapi ketika kita punya umur, harta, pangkat, bahkan ilmu dan amal yang berkaitan dengan Nabi, maka disitulah keberkahan, disitulah kemanfaatan. Maka mudah-mudahan niatkan terus, mudah-mudahan kita bisa membuat Nabi tersenyum kepada kita, sehingganya Nabi bangga terhadap kita, dan Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Bukan hanya kita mengakui Nabi sebagai nabinya, namun Nabi dengan bangganya, itu umatku, itu pengikutku, itu para pecintaku, sehingganya nama-nama kita hadirin diingat oleh Nabi. Fulan bin Fulan, ya Rasulullah, kata malaikat berselawat kepadamu. Fulan bin Fulan menghidupkan sunnahmu. Fulan bin Fulan mengajak umat yang lain untuk dekat denganmu. Maka mudah-mudahan nama kita telah didengar oleh Nabi, dan Nabi bangga kepada kita, tersenyum kepada kita, ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kabulkan hajat doa kami, kabulkan permintaan kami karena sebab Nabi kami, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa kesalahan kita, Allah hapuskan segala maksiat kita, Allah kokohkan iman, Allah kokohkan ketakwaan di dalam hati sanubari kita, kecintaan terhadap Nabi, dan Allah hiasi diri kita dengan berakhlak sebagaimana Nabi kita Muhammad, beradab sebagaimana Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan dengan berkat ini pula Allah ampuni dosa kedua orang tua kita.
Allah ampuni pula dosa keluarga, pasangan, keturunan kita, dan Allah berkahi kampung kita karena sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala